Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, berbusana Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai menutup aurat, selain berfungsi sebagai perhiasan untuk keindahan dan melindungi diri dari panas atau dingin. Oleh sebab itu, komitmen seorang muslim dan muslimah dalam berbusana atau berpakaian harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang berbusana bertentangan dengan Islam. Kepribadian muslim dan muslimah dalam berbusana adalah mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menutup aurat, baru kemudian menjadikan pakaian sebagai keindahan dan perhiasan. Nah, itulah cerminan dari kepribadian dan keindahan dari berbusana muslim dan muslimah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Mungkin sekilas pengantar dari tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin dari kepribadian dan keindahan, yakni ketakwaan dan keindahan sebagai perhiasan oleh seorang muslim. Baik. Tahukah Anda, busana merupakan cermin diri seseorang. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa kepribadian yang mencirikan seseorang dilihat dari busana yang dikenakannya. Busana yang baik mencerminkan kepribadian yang baik bagi pemakainya, dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, ketika seorang muslim mengenakan pakaian takwa, boleh kita katakan seperti itu, bisa dikatakan orang itu sudah baik kepribadiannya, meskipun itu bukan jaminan. Tidak serta-merta kita lalu melihat tampilan lalu mengatakan orang itu baik atau buruk. Tetapi pakaian adalah pandangan atau jendela pertama untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga pikiran, pandangan orang lain supaya bagus, positif, baik, maka kenakanlah busana-busana yang positif. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi ini, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Bagaimana tampilan kita? Nah, itulah pandangan orang terhadap kita. Dan dalam Islam juga tidak diperkenankan berpakaian hanya untuk memperdulikan pandangan orang lain, dan itu pun juga salah. Dan ini hanya untuk menunjukkan, untuk menjaga kepribadian kita melalui busana. Baik, sekarang yang kita bahas adalah pertama, pengertian busana menurut syariat Islam. Busana adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya yang berfungsi utama menutup aurat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Jadi busana muslim, busana muslimah yang fungsi utamanya adalah menutup aurat dan dikenakan dalam setiap aktivitas, baik sekolah, sholat, ke majelis, ke masjid, ataupun ke tempat-tempat yang lain, misalnya ke tempat rekreasi, ke pantai, ke pasar, ke mall, taman, dan sebagainya, harus tetap komitmen memakai, bukan terpengaruh dengan suasana atau acara atau tempat yang kita datangi. Misalnya kalau ke masjid, baju busana muslim. Misalnya ke majelis taklim, ke sekolahan, pesantren, ke majelis taklim. Tetapi kalau sudah ke sekolahan umum, kegiatannya umum dan tidak diatur untuk memakai busana muslimah, maka bebas. Bukan seperti itu. Sikap seorang muslim harus komitmen dengan pakaiannya yang berfungsi utama, yaitu menutup aurat. Khususnya ini diperuntukkan kepada perempuan, yang mana batasan auratnya sudah kita ketahui lebih banyak dari aurat laki-laki. Begitu juga laki-laki tidak meremehkan serta-merta meremehkan aurat laki-lakinya. Nah, itulah
pengertian busana. Artinya pakaian dalam kegiatan sehari-hari yang tercampur dengan yang bukan mahram, maka wajib hukumnya menutup aurat. Pakaiannya tidak dibatasi harus jubah atau pakai rok, pakai gamis dan sebagainya, bukan. Islam hanya mengatur pakai sesuai dengan seleramu, yang penting menutup aurat. Dalam artian tertutup, longgar atau tidak tipis. Itu pengertian busana menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, perintah berbusana sesuai syariat Islam. Dalil Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk memakai atau menutup aurat ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kandungan surah di dalam ayat ini mengandung dua pengertian. Satu, perintah terhadap perempuan supaya, khususnya pada perempuan yang beriman, supaya memakai jilbab sampai ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, ini ada hikmah atau tujuan memakai jilbab, yaitu supaya lebih mudah dikenali dan supaya tidak diganggu. Jadi surah Al-Ahzab ayat 59 memuat tentang perintah kepada perempuan yang beriman untuk memakai jilbab yang benar sampai ke seluruh tubuh, dan yang kedua menjelaskan hikmah dan tujuan atau manfaat memakai jilbab. Ada dua manfaatnya atau hikmahnya, yaitu supaya lebih mudah dikenali bahwa perempuan beriman bukan budak, atau bisa dikatakan sebagai identitas bahwa dia adalah seorang muslimah, dan supaya tidak diganggu oleh orang-orang fasik. Jilbab adalah sebuah kain atau pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab juga dikenal dengan istilah khimar, kerudung, hijab dan sebagainya. Kemudian dalil yang kedua yang memerintahkan untuk berbusana muslim dan muslimah ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini merupakan lanjutan dari ayat ke-30, yang mana di dalam surah An-Nur ayat 30 ini diperuntukkan kepada laki-laki yang juga sama perintahnya untuk menjaga pandangan dan untuk menutup aurat dan menjaga kemaluan. Dan di surah An-Nur ayat 31 ini diperuntukkan kepada wanita yang beriman. Nah, kandungan surah An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh perempuan, atau ditujukan kepada seluruh perempuan yang beriman agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan, dan yang ketiga menjaga aurat. Nah, itulah kandungan sepenggal dari surah An-Nur ayat 31. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan perempuan beriman akan terjaga. Nah, begitulah cara Islam, cara Allah melindungi kehormatan, kemuliaan hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ada lagi sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perintah untuk memakai jilbab atau busana muslim dan muslimah atau menutup aurat. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil balik maupun wanita-wanita pingitan. Adapun
adapun wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka turut menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya bertanya, atau Mu'atiyah, wahai Rasulullah, salah seorang kami ada yang tidak memakai jilbab. Rasulullah menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Dari hadis tersebut terdapat dua pengertian. Yang pertama, menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah di kedua sholat hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi meskipun sunnah, namun ini banyak keutamaannya dan juga sebagai syiar atau dakwah umat Islam merayakan hari kemenangan. Yang kedua, terkandung perintah memakai jilbab bagi perempuan ketika berada di luar dan berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat berbusana sesuai syariat Islam. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Surah Al-A'raf ayat 26, wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Nah, itu yang pertama, syarat busana yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, bersih dan suci, terhindar dari kotoran dan najis, khususnya ketika sholat. Bahkan di luar sholat pun seorang muslim hendaknya berpakaian yang bersih dan suci. Nah, ini menunjukkan sebagaimana sabda Rasulullah yang menunjukkan at-tahuru syatrul iman. Bersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Mohon maaf, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Ada juga yang lain, an-nazafatu minal iman. Bersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini menjadi syarat yang kedua. Pakaian seorang muslim dan muslimah harus bersih dan suci, baik di dalam sholat maupun dalam kesehariannya. Yang ketiga, terbuat dari bahan-bahan yang diperbolehkan dalam Islam, yakni tidak boleh berbahan kulit yang belum disamak atau berbahan sutra bagi laki-laki. Yang keempat, tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ini khususnya ditujukan kepada para perempuan. Pakaiannya harus menutup aurat dan bahannya tidak tipis dan modelnya tidak ketat yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, rapi dan indah. Ini juga sama dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 di sambungan ayatnya. Setelah Allah menjelaskan menurunkan pakaian kepada kalian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, jadi seorang muslim harus berpakaian yang menutup aurat, bersih dan suci, bahannya halal untuk dijadikan pakaian dan tidak menunjukkan aurat ketika memakainya, dan kemudian rapi dan indah. Inilah kepribadian seorang muslim yang ditunjukkan dari pakaian, yaitu hidupnya selalu bersih dan tidak melupakan hidupnya selalu taat kepada Allah dengan cara menutup aurat, bersih dan tidak meniadakan keindahan atau kerapian sebagai perhiasan. Keempat, pengertian aurat dan batasannya. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Nah, sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Batasan aurat bagi laki-laki, mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab berpendapat bahwa batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, apa yang ada di bawah pusar sampai lutut itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daraqutni.
Sedangkan batasan aurat bagi perempuan, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita adalah aurat. Manakala ia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya atau membuatnya indah dalam pandangan laki-laki. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan At-Tabrani. Berdasarkan keterangan di atas, keterangan hadis tersebut di atas, semua ulama telah bersepakat bahwa wanita wajib menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itulah batasan pengertian dan batasan aurat baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sekarang tujuan berbusana di dalam Islam. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzala 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Yang kedua, melindungi dari cuaca panas atau dingin. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nahl ayat 81, Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung, dan dijadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian yang kedua, sebagai bagian dari ibadah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Keempat, menghindari dari godaan setan. Yang kelima, sebagai identitas diri dan pelindung supaya terhindar dari segala gangguan atau pelecehan. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Baik, demikian itu yang dapat Bapak sampaikan 5 hal terkait dengan berbusana muslim dan muslimah, cermin dari kepribadian dan keindahan. Yang pertama tadi tentang pengertian berbusana. Yang kedua, dalil-dalil yang menjelaskan perintah berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, syarat-syarat berbusana dalam Islam. Keempat, batasan aurat bagi laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir, tujuan berbusana dalam Islam. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni ketika berpakaian, tunjukkanlah pakaian takwa kita, yakni selalu menutup aurat dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun kita berada, baik ketika beribadah kepada Allah maupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.